A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membangun keluarga adalah hal yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bagi mereka yang punya anak banyak, itu tugasnya mungkin semakin banyak dan semakin berat terasa. Apalagi dia berada di lingkungan yang kurang kondusif. Misalnya lingkungannya kumuh, ramai, terus tetangganya juga kurang baik. Adar qoblajar. Memang idealnya aljar qobladar. Idealnya kita harus memilih tetangga sebelum kita membangun rumah, menyewa rumah, atau membeli rumah, atau mengontrak rumah. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi tidak seperti itu. Kemudian apalagi kalau salah satu pasangan kita misalnya memang dari segi ilmu, dari segi akhlak misalnya kurang. Dan kemudian juga tidak peduli dengan pendidikan anak, dengan pendidikan keluarga, apalagi dengan pendidikan masyarakat. Apalagi kondisi ekonomi misalnya tidak begitu mapan. Nah ini tak menambah beban yang cukup berat. Namun dalam Islam kita tidak boleh putus asa. Pertama, Islam memberikan berbagai senjata, katakanlah, berbagai peluang. Pertama, doa misalnya. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu bisa menciptakan mukjizat. Doa itu bisa mengubah apapun, momen apapun. Yang buruk menjadi baik. Yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Asal terus-menerus. Sering. Dengan keyakinan, dengan ikhlas, dengan tauhid, dengan iman, dan diperkuat lagi, didorong lagi dengan bantuan orang lain, sholawat misalnya, tawasul, kemudian juga amal-amal kita, sedekah kita. Maka doa kita bisa mengubah kondisi yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, menjadi membaik, berproses pelan-pelan sesuai dengan usaha kita dalam berdoa, dalam menyiapkan doa. Dalam sholawat, hati kita berdoa dengan hati, bukan berdoa dengan lisan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh putus asa. Ada doa, ada juga sholat, ada juga puasa. Kita juga bisa bertanya kepada para pakar, para ahli konseling keluarga. Karena memang membangun keluarga adalah kewajiban. Kewajiban ayah dan ibu. Yang ideal adalah baiti janati, rumahku adalah surgaku, yang ideal. Namun kalaupun kita tidak mencapai ideal, kita terus berusaha. Nah, salah satu strategi untuk membangun keluarga yang baik itu, meskipun rumah kita kecil, meskipun seandainya lingkungan kita kurang nyaman, kumuh, kemudian ramai, gang-gang kecil, motor kesana kemari, hiruk pikuk, suara ramai bising siang malam, itu menandakan bahwa Anda adalah salah satu wali Allah karena Anda ditempatkan di kondisi yang ekstrim, yang berat. Maka pertama, luaskanlah rumah Anda. Bukan dengan meluaskan fisiknya, bangunannya, tapi luaskan dengan jiwa Anda. Jiwa kita, kalau jiwa kita meluas, maka rumah yang kecil itu akan meluas. Salah satunya misalnya dengan puasa. Puasa itu akan membuat hidup kita terasa luas. Rumah Anda terasa luas. Perspektif Anda menjadi luas, menjadi dalam, menjadi halus, menjadi lembut. Paradigma berpikir Anda juga menjadi luas. Nalar Anda menjadi jernih. Hati Anda juga memiliki energi yang luar biasa. Itulah
keajaiban syariah, ya, keajaiban taat kepada Allah, keajaiban puasa. Pelan-pelan puasa bersama 1 hari dari setengah hari. Puasa itu meluaskan. Jangan dipaksakan juga, mungkin karena ada anak Anda yang masih kecil. Pelan-pelan saja. Tapi terus bertahap. Lama-kelamaan Anda bisa berpuasa 3 hari. Lama-kelamaan Anda bisa berpuasa seminggu misalnya. Walaupun Anda bekerja. Walaupun sibuk. Karena menurut penelitian, puasa itu tidak melemahkan fisik kita. Tidak melemahkan kinerja kita, performa kita. Puasa itu justru memperkuat semangat kita. Memperkuat imunitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupkanlah majelis Anda dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholawat, dengan tawasul, dengan selalu menangis, meminta kepada Allah agar dijaga keluarga ini, dijaga anak Anda, dijaga istri Anda, dijaga diri Anda sendiri. Lalu pelan-pelan sedikit-sedikit Anda keluar menatap orang lain, bantulah mereka. Bantulah mereka dengan nasihat, dengan motivasi. Bantulah tetangga Anda dengan apa yang Anda punya. Tidak harus mewah, tidak harus banyak. Anda memberikan garam misalnya, Anda memberikan bawang putih, Anda memberikan lauk pauk yang sederhana, itu akan menggembirakan mereka. Kalau tetangga-tetangga gembira, maka rumah Anda semakin luas lagi. Ajaklah mereka misalnya kemana, ke majelis ilmu, kemana. Berilah mereka hadiah. Walaupun kita sendiri kekurangan, karena di situ nilainya. Semakin kita kekurangan, semakin kita dituntut untuk memberi. Dan di sana ada miracle, di sana ada keajaiban, di sana ada mukjizat. Kemudian yang ketiga yang akan meluaskan rumah itu adalah bacaan. Saya ingat novel Anthony Chekhov kalau tidak salah. Tentang seseorang yang dipenjara. Tapi kemudian dia meminta agar diberi buku-buku yang banyak. Diberi majalah yang banyak. Dimasukkan ke penjara itu. Dan dia bercerita ketika di penjara dipenuhi dengan buku-buku, dengan majalah yang berkualitas, itu dia merasa dia berkelana kemana-mana. Di tempatnya yang sempit di penjara itu, dia bisa bepergian kemana-mana. Dia seolah-olah berada di mana-mana. Karena dia memiliki informasi yang luas. Sementara yang di luar, yang tidak membaca, itu hidupnya hanya terbatas di tempat itu saja. Di lingkungan itu saja, sementara dia yang di penjara, yang di ruangan yang sempit, yang dibatasi aksesnya, tapi dia merasa pergi kemana-mana. Itu memang keajaiban ilmu, keajaiban literasi. Kalau sebagian keluarga Anda tidak suka membaca, Anda ceritakan, Anda sampaikan dengan bahasa yang menarik, dengan bahasa yang menggugah nalar, dengan bahasa yang menstimulasi imajinasi. Imajinasi itu menerbangkan kita, meluaskan kita. Kepada anak-anak Anda berceritalah sebelum mereka tidur. Cerita tentang yang akan menerbangkan, yang akan membangun mimpi-mimpi mereka di masa depan. Maka insya Allah rumah yang sempit, kalau kita punya rumah yang sempit, lingkungan yang sempit, yang kumuh, yang hiruk pikuk, yang riuh rendah, yang bising 24 jam itu menjadi lingkungan Anda membakar diri Anda dengan semangat, menjadi kawah candra di muka yang akan memperkuat diri Anda, menjadikan Anda kuat, menjadikan kita kuat. Karena ternyata di lingkungan seperti itulah kita bisa membangun manusia-manusia bahagia. Kadang-kadang justru di lingkungan yang nyaman, yang enak, yang luas, yang mewah, kita bisa jatuh, terpelanting. Dalam hadis dikatakan bahwa sering sekali waktu luang dan sehat itu
itu melemahkan kita, bisa merusak kita. Waktu luang karena Anda mungkin punya rezeki yang banyak, punya pekerjaan yang mudah sehingga punya banyak waktu luang. Anda sehat, tapi justru itu bisa menjerumuskan kita. Jadi kalau keadaan Anda yang sekarang misalnya sempit, kecil, kumuh, mungkin juga gotnya bau, airnya kurang bagus, kurang berkualitas, tetangganya banyak yang buruk, ya, yang mengancam ketenangan Anda. Tapi kalau Anda memiliki hati yang luas berkat puasa, berkat bacaan, berkat doa, berkat sedekah, berkat kontribusi Anda dan berkat keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad dan kepada para imam dan wali-waliullah, maka rumah itu akan menjadi bait jannah, baiti jannati, rumahku surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.